Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, Salam Sejahtera untuk para sahabat dapur Jawa ya. Para sahabat dapur Jawa, semoga kalian semua yang khususnya zodiak Capricorn diberi selalu kemudahan dan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa ya. Kali ini kalender reading saya buat versi baru, mungkin biar lebih kayak nyatu ke kalian. Jadi di sini ada file 1 dan file 2 ya. Jadi ada kalender 1, kalender 2. Kenapa saya buat begini? Karena saya yakin tidak semua akan resonate dengan satu yang saya baca ini. Jadi dengan saya dua ini semoga lebih banyak yang resonate ya. Kalender reading kali ini saya padukan dengan tarot reading. Jadi misalnya tanggal 1 di bulan September kelihatan bersinar atau gimana, apa yang bikin bersinar nih. Jadi saya open dengan 5 kartu ya, giliran karena 30 hari ya. Bulan September ada 30 hari ya. Jadi akan saya mulai ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalian pilih file mana. Akan saya jelaskan dulu yang nomor 1, kalender reading Capricorn yang nomor 1. Oke, tanggal 1 saya fokus dulu ya. Ini sudah saya shuffle untuk 5, untuk 1 sampai tanggal 5 ya. Capricorn untuk ke bulan September. Capricorn bulan September, saya lihat Capricorn di bulan September memang di sini orangnya bagus. Saya melihat keseluruhan dari tanggal bulan itu 1 sampai 30, energi positifnya banyak ya. Itu berarti akan banyak hal-hal yang mungkin kemudahan, ibaratnya tidak begitu yang bikin ada banyak kemudahan, ada banyak jalan keluar atau pertolongan di bulan September. Oke, bagaimana kata tanggal 1? Saya lihat di sini ada The Judgment, saya lihat dengan indera saya. Tanggal 1. Tanggal 1, hati-hati ada energi negatif. Makanya ada The Judgment. Di sini ada kayak ibaratnya adalah dua jalan ya. Yang di sini saya lebih melihatnya ke energi negatif. Mungkin kalian harus bisa dipadukan dengan kartu ini. Di hari itu ada hal yang harus kalian selesaikan dan benar-benar di hari itu kalian benar-benar berjuang ya. Di tanggal 1. Tanggal 1 kalian benar-benar berjuang dan ibaratnya kalian harus bisa melawan berusaha berjuang keras lah. Bagaimana kalian untuk mengusahakan apa yang kalian usahakan. Pastikan yang diusahakan banyak, tidak semua orang sama ya. Karena saya lihat energi negatifnya agak tebal. Jadi jangan sampai kalian putus asa, jangan sampai kalian lelah atau merasa sedih, karena itu adalah tantangan yang harus kalian hadapi. Tanggal 2 ada Ace of Wands. Ada sesuatu yang bikin kalian happy. Saya lihat dari aura tanggal 2 pun bersinar. Di tanggal 2 untuk Capricorn ini ada bersinar ya. Ada hal yang bikin happy atau ada sesuatu yang telah kalian selesaikan. Ibaratnya dan deh, mungkin yang tanggal 1 tadi kamu mengalami ujian yang berat, ternyata tanggal 2 kalian sudah semua dikerjakan. Selesai, ibaratnya sudah mulai terselesaikan. Tanggal 2 adalah hari yang bersinar dan di sini sinarnya energi positifnya 85%. Jadi ini adalah termasuk hari baik. Tanggal 3. Tanggal 3 ada energi gold, ada aura gold. Berarti memang rezeki kalian bagus. Ada resonate dengan apa yang saya lihat di sini, ada Ace of Wheel. Ini adalah tanda kehidupan, tentang rezeki, tentang keuangan yang benar-benar bikin kalian semangat ya, cuan. Ada tanda-tanda keuangan, mungkin kalian dapat rezeki di tanggal ini ya. Bagaimana dengan tanggal 4? Ada hal yang mungkin harus kalian pikirkan. Tanggal 4 energi negatifnya lumayan tinggi.
ada hampir 63%. Ada suatu hal yang mungkin kalian harus berpikir untuk melakukan hal lain di dalam hidup kalian, untuk menyelesaikan masalah kalian yang setelah kalian hadapi masalah masing-masing dari kalian ya. Karena saya tidak menyebutkan masalah ini, itu pastinya saya merasakan bahwa masalah orang berbeda-beda. Ada Six of Swords ya, tanggal 4 kalian akan ada kayak bagaimana caranya mencari jalan keluar. Di situ memang lagi bener dirimu berjuang keras kayak muter otak banget. Tetapi di situ diperlihatkan ada aura putih. Saya harapkan di situ berarti dirimu lebih mendekatkan diri sama Tuhan. Tanggal 5 ada King of Swords. Tanggal 5 lagi-lagi berjuang lagi. Saya lihat ada energi negatif dan ada putih berkabut ya di hari itu untuk Capricorn yang pile 1. Berarti kalian lagi berjuang di hari itu, ada rasa sisi sedihnya juga. Ada rasa sesal. Jadi kalian tuh lagi kayak menghadapi banyak hal di hari itu dan berusaha tegar untuk menghadapinya. Dan memang harus berusaha tegar dan harus dihadapi apapun itu. Dan kalau pas begini, ini yang berkabut ya, tanggal 5, jadi kalian harus banyak berdoa, banyak berpasrah diri pada Tuhan ya. Bagaimana tanggal 6? Oke, tanggal 6. Tanggal 6 saya lihat auranya merah. Ya, kita open. Ada sesuatu yang bikin kalian marah. Ada sesuatu hal yang mungkin ada kayak di situ yang merubah hidupmu. Kalau merah aku lihat, dan di situ merah. Sebentar. Tanggal 6. Sorry, bukan aura merah ternyata ya. Ternyata yang aura merah tuh tanggal 7. Tanggal 6 ini ada kayak sinar ya, dan di situ kayak saya lihat bagus banget. Di situ ada naganya. Berarti ini ada kayak naga hari dari bulan dari bintang Capricorn di bulan September ya. Jadi di sini berarti kalau hari ada naganya, biasanya saya indera saya kelihatan ada naganya, itu hari yang sangat-sangat baik. Bisa kamu lakukan untuk keselamatan, hajatan, misalnya sedekah kamu niatkan di hari itu, atau dirimu memulai sesuatu hal di hari itu, mulai usaha ya. Karena di sini ada The Wheel of Fortune. The Wheel of Fortune sendiri kalau di kartu tarot adalah hal yang sangat-sangat baik jika orang itu saat ini lagi terpuruk. Kalau ada kartu ini open, ada berarti dia akan ada perubahan dalam hidupnya, sesuatu yang merubah hidupnya di hari itu. Ya, ini tanggal 6. Tanggal 7. Saya lihat aura merah ya tadi ya, sinkron dengan Knight of Cup, bahwa di tanggal 7 kalian harus bisa kayak lebih humble, lebih sabar. Di sini ada Knight of Cup adalah seseorang yang bisa mengendalikan emosinya dengan baik. Ya, jadi apapun ada sesuatu yang bikin kalian marah atau sedih, lebih baik kalian mengendalikan emosi kamu di hari itu. Lebih disabarkan karena mungkin itu ujian kamu, jadi lebih baik diem. Tanggal 8 ada Knight of Swords ya. Tanggal 8 auranya saya lihat Capricorn tanggal 8 ini auranya ada mendung gitu ya, ada hujan, ada sesuatu yang bikin sedih. Tetapi nggak mendung-mendung amat, pasti kayak sinarnya masih putih tetapi ada rintik hujan. Mungkin bisa jadi ada sesuatu hal yang menggembirakan, tetapi ada sesuatu hal yang bikin sedih juga. Ada sesuatu hal yang mungkin tidak bisa kamu lakukan seperti dulu. Ya, jadi bikin kamu nelongso, bikin kamu kayak kenapa ya aku menghadapi ini. Jadi tapi ada Knight of Swords ya, harus memang kamu harus kayak tetap ini dihadapi, sesuatu yang harus kamu hadapi ya. 6, 7, 8, tanggal 9. Tanggal 9 ini energi negatifnya tinggi. Hati-hati, ada sesuatu yang harus kalian selesaikan. Kartunya juga menandakan ada ini ya, bahwa ada sesuatu yang kamu selesaikan. Dan ingat di sini kartu ini menunjukkan bahwa dirimu bisa menyelesaikan dengan baik dan bijaksana. Jadi tetap pegang prinsip-prinsip kebaikan ya. Jadi benar-benar kamu harus tetap di jalan yang lurus. Apapun jangan, misalnya ada sesuatu yang bikin marah, mending diem, jadi mending ngalah gitu, mending jadi orang yang mungkin berperang tidak harus selalu dengan kekerasan, tetapi mungkin dengan kesabaran, dengan ketulusan itu bisa kamu lakukan ya. 6, 7, 8, 9, tanggal 9. Tanggal 9 energi negatif sangat tinggi, dan di situ saya lihat ada petir. Ada sesuatu yang bikin sedih, tetapi ada matahari terbit juga. Ada sesuatu yang bikin senang, ada sesuatu yang bikin sedih. Jaga-jaga aja ya, saya kasih tahu seperti ini, hanya jaga-jaga aja. Jadi dirimu bisa kayak apa yang harus dilakukan di hari itu. Oh ya, ingat pas lihat kalender reading di Dapur Jawa,
di hari ini aku harus begini. Jadi pada saat ada kabut begitu, usahakan dibuat kayak misalnya ini, kalau hari ini tanggal 9 ini kabutnya nggak begitu gelap. Di situ saya lihat kayak mix ya, antara kesedihan, kemarahan, rasa syukur, ada berita yang bikin sedih gitu. Jadi memang tetapi kayaknya memang ini ujian yang harus kamu hadapi. Jadi bisa melaluinya. Oke, tanggal 10 ya. Tanggal 10 aku lihat auranya ada aura gold. Nah, di sini Ten of Wands berarti ada pertolongan untuk mengangkat beban kalian, mengangkat masalah-masalah kalian ada yang terangkat. Jadi bisa jadi masalah kalian ada yang terselesaikan di hari itu. Atau ada tiba-tiba dari masalah-masalah yang sebelumnya di hari itu kalian mendapatkan penyelesaian. Bisa jadi seperti itu karena aku lihat ada aura gold. Berarti di situ bisa jadi kalian dapat rezeki. Meski saya lihat ada energi negatifnya juga lumayan, ada kesedihan yang saya lihat energi negatifnya itu lebih ke kayak 60%. Ada kecemasan gitu. Ada kecemasan yang kalian bikin kalian gundah gitu. Jadi di hari itu biasanya kalau cemas ya dibuat dihir aja ya kalau di Islam. Kalau di agama lain mungkin dibuat baca-baca kitab sucinya biar dirimu lebih tenang. Tanggal 11 saya lihat auranya bagus. Di sini ada King of Swords ya. King of Swords berarti dirimu bisa menghadapi hari itu dengan baik, menghadapi di hari itu dirimu punya kayak kekuatan tersendiri. Karena saya lihat auranya bagus ya, putih kebiru-biruan. Berarti hari itu dirimu apapun yang terjadi dirimu bisa tenang, bisa kayak cooling down. Jadi bisa kayak sabar gitu di hari itu. Biasanya gitu ya, kalau hari itu bagus energi negatifnya gak begitu banyak, nggak begitu tinggi, hari itu bikin tenang gitu. Jadi walaupun masalahnya banyak, walaupun dia menghadapi masalah banyak, tapi dia bisa kayak tenang, bisa humble, bisa sabar gitu. Nah biasanya di hari-hari itu tuh ada hal yang bikin kayak ngademin hati gitu. Kamu mendapatkan sesuatu hal yang bikin ngademin hati. Tadi tanggal 10, 11, 12 ya. Tanggal 12 aku lihat auranya Capricorn. Ada matahari, ada sesuatu yang bikin bahagia ya. Di sini ada King of Wands, berarti ada sesuatu yang telah kalian lakukan ya di hari itu, dan itu bikin kalian kayak hari itu benar-benar kayak kalian mendapat sesuatu yang luar biasa atau kepuasan diri, atau kalian kayak mencapai level tertentu ibaratnya gitu. Jadi memang hari kalau biasanya ada mataharinya, saya lihat langitnya cerah di sini ya. Walaupun di situ aku lihat dirimu cemas, sedih, banyak masalah, tetapi kayaknya dirimu kayak ada pertolongan, ada sesuatu yang bikin happy. Jadi aku lihat memang Capricorn keseluruhan ini bagus-bagus ya, banyak yang bagus di bulan September. 9, 10, 11, 12 ya sekarang ya. Tanggal 12 tanggal 12 ini ada rizki ya. Di kartu tarot juga menandakan ada aura gold, cuma di sini ada aura merah. Ada sesuatu yang harus kalian sabarkan di hari itu jika tentang menyelesaikan tentang keuangan. Di sini ada rizki, tetapi hati-hati ada yang bikin emosi ya. Tanggal 13 ada Ace of Cup, ada yang nyenengin lagi. Tanggal 13 saya lihat hari itu cerah, auranya bagus, aura kamu ya. Jadi dan kebetulan juga kartunya Ace of Cup ini adalah kartu as yang biasa disebut bahwa jika ada kartu as ini muncul, kalian menandakan bahwa kalian di hari itu happy banget, bersyukur, banyak hal yang mengembirakan di hari itu. Atau ada pun nggak ada yang sesuatu hal yang mengembirakan, tetapi di hari itu kalian ayem, kalian nggak kayak tenang gitu, nggak ada masalah. Walaupun masalah besar tuh biasa, nggak yang sampai sedih gimana, nggak tenang gitu hari itu. Dan tanggal 15 ya, saya beresin dulu ini. Oke, tanggal 15 ya, aku baca dulu. Ada Two of Swords, aku lihat dengan auranya tanggal 15 September untuk Capricorn pair 1. Ada kayak aura apa ya, ada api di situ. Ada api berarti
kalian memang lagi gundah gulana ya, gundah gulana, terus kayak bingung mana yang harus kalian lakukan. Jadi kayak ada dua pilihan yang benar-benar membingungkan dan kalian kayak benar-benar galau di hari itu. Jadi saya sarankan untuk lebih kayak jangan terlalu galau-galau ya. Walaupun galau, gimana caranya kamu melakukan sesuatu yang bisa kayak kreativitas, yang bikin kayak biar energi negatif kalian nggak terlalu naik ya. Jadi ini memang saya lihat ada kegunaan yang bikin auranya, aku lihat memang di hari itu tanggal 15 kalian kayak ada kebingungan ya, ada kesedihan. Jadi ya pastinya berdasarkan bingung, lebih baik jangan melakukan hal-hal yang negatif ya, pastinya berserah diri sama Tuhan. Bagaimana dengan tanggal 16? Tanggal 16 Capricorn, aku lihat auranya gelap tetapi saya kelihatan bintang. Berarti ada sesuatu yang nyenengin tetapi sedih. Nah, kartunya juga Eight of Cups ya. Jadi memang di sini adalah ada satu hal yang harus kalian ikhlaskan. Sesuatu hal yang mungkin punyamu, hal yang mungkin dirimu kalau harus mengikhlaskan sesuatu yang mungkin selama ini kalian perjuangkan, biasanya seperti itu. Jadi intinya memang di hari itu mungkin ada hal yang harus kamu lepaskan lah, entah itu perasaan atau sesuatu hal yang mungkin selama ini menjadi pikiran, atau bisa jadi memang kamu harus berkorban di hari itu ya. Jadi anggap aja semuanya inilah hidup ya, perjalanan pasti ada hikmahnya. Jadi saya hanya bisa kayak merasakan aja kamu, oh ada ini. Jadi apapun itu pasti sama Tuhan dikasih kayak ujian itu ada hikmahnya sendiri-sendiri. Terus tanggal 17 ya. Tanggal 17 ada bintang di hari itu. Kebetulan juga ada Eight of Wands ya. Ada sesuatu yang mungkin pertolongan, ada sesuatu yang bikin ada hal yang mendadak datang, ada sesuatu hal yang pokoknya kalau saya lihat ada bintang dan auranya bagus, berarti memang di hari itu hari yang baik. Dan ini ada hari putih-putih kebiru-biruan. Jadi misalnya doa itu ada Eight of Wands dan menandakan sebuah percepatan atau hal yang mungkin sama Tuhan harusnya mungkin lambat, ternyata tiba-tiba yang kamu harapkan tiba-tiba cepat. Jadi banyak hal yang kayak surprise intinya. Jadi memang kalau di hari itu kamu melakukan mengawali hal-hal yang baik. Kalau biasanya saya milih untuk sedekah ya, karena saya meyakini bahwa di hari-hari yang bersinar seperti itu saya niatkan untuk sedekah. Saya di 1 bulan kan pasti semua orang ada. Itu juga mempercepat doa. Jadi karena energi negatif hanya beberapa persen, nggak sampai 10%. Ini benar-benar full auranya bagus. Jadi bagus untuk melakukan negosiasi atau melakukan start untuk usaha gitu ya. Tanggal selanjutnya di 15, 16, 17. Oke, sekarang tanggal 18. Saya lihat Capricorn. Saya lihat tanggal 18 ini energi negatifnya lumayan tinggi, hampir 63%. Jadi ada yang bikin kayak betek ya di hari itu, kalian harus hati-hati. Tapi nggak yang kabutnya nggak gelap-gelap amat, biasanya ada yang bikin sedih. Dan kartunya juga menunjukkan bahwa ada hal yang bikin kayak dirimu harus menghadapi hal yang kayak nggak enak hati lah, mungkin kamu harus menerima sesuatu hal yang mungkin bikin kamu sedih, intinya gitu. Terus tanggal 19 ya, saya lihat ada di sini tanggal 18 dirimu ada energi aura gold, ada energi negatifnya juga tinggi, tetapi energi positifnya lebih tinggi. Dan berarti di sini kamu lagi kayak humble, lagi bagus. Walaupun masalah banyak, tapi kamu masih tenang. Dan di sini juga ada The Hierophant. Jadi memang mungkin tingkat spiritual kamu di hari itu lagi bagus. Tiba-tiba kamu kayak banyak ibadah, banyak hal yang kamu lakukan lah di hari itu yang mendekat sama Tuhan. Ya, dan saya lihat hari itu walaupun melelahkan, tapi kamu baik-baik aja. Tanggal 20. Tanggal 20.
Aku lihat auranya. Aku lihat auranya dulu ya. Masih bagus, ada cahaya, dirimu lebih tenang walaupun ada masalah juga sih di hari itu, dan ada Six of Swords. Berarti ada sesuatu yang bikin kayak kamu itu memikirkan banyak hal untuk kelangsungan hidup kamu, harus ngapain, harus bagaimana, jadi gitu. Jadi kayak kamu mau ngelakuin apa untuk tambahan atau memberikan tambahan pemasukan, bisa jadi seperti itu. Di hari itu kayaknya walaupun ada sedih tapi kayak ada cahaya, ada bintang saya lihat. Dan hari Capricorn kayaknya banyak yang baik ya, hari itu bagus banget. Ada yang kayak dirimu akhirnya kayak lagi bisa jadi mengalami sesuatu hal perubahan dari yang tidak baik ke baik, atau dari hal, kalau dari sinarnya seperti itu berarti dari hal baik yang ke baik ya. Terus 21. Oke, 21 ya. 21 Capricorn hari itu aku lihat energi negatifnya lumayan tinggi. Di sini ada Eight of Cups. Kartu ini menandakan dirimu harus lebih bersabar, dan memang energi negatifnya di tanggal itu tinggi. Ada yang bikin kayak sebel, bete, marah, tapi dirimu nggak bisa ini, tapi kasih sedih gitu. Jadi ada hal yang kayak bikin ngeselin banget, pengen marah tapi nggak bisa. Dirimu harus nahan. Memang di sini dirimu harus nahan, jangan terbawa atau kepancing di hari itu ya. Lebih baik menghindar hal-hal yang bikin dirimu emosi. Dan tanggal selanjutnya ya, berapa tadi, 22 ini ya, 22, sorry pelupa, banyak pikiran. 22 energi negatifnya ini dari yang kemarin, dari tanggal 21 negatifnya tinggi cuman 43%, cuman yang ini hampir kayak dirimu kalut banget, dan resonate dengan kartunya juga ada Four of Swords. Dirimu lagi kayak harus menenangkan diri, ada yang bikin sedih ya, ada hal-hal yang bikin dirimu akhirnya kayak lebih memilih untuk menyendiri, menenangkan diri untuk berpikir lah, dan kayaknya memang kamu kalau energi negatifnya sampai tinggi begini biasanya memang sangat capek, sangat sedih begitu. Dan saya sarankan pasti pada saat seperti itu bikin sesuatu hal yang kamu bisa melupakan itu. Kalau saya pada saat energi negatif saya tinggi, saya buat menjahit atau ngerajut, itu memang satu kompensasi yang pasti semua orang punya, kompensasi yang bikin dia ini ya. Salam. Jadi memang dirimu kayak harus bisa menata diri biar dirimu nggak terlalu, akhirnya pada saat energi negatif tinggi itu biasanya malas ngapa-ngapain, mager, bete banget. Kalau saya lawan, saya harus gerak. Kenapa? Pada saat kita energi negatifnya naik dan tetap mager, akhirnya malah kemana-mana gitu loh. Ini tapi orang tuh beda-beda ya. Mungkin ada yang dibuat tidur, malah ini kalau saya dibuat, saya harus melakukan sesuatu yang menghasilkan gitu biar saya bahagia. Oke, bagaimana selanjutnya ya? Tanggal selanjutnya ini tadi 22 tanggal 23 ya. Oke, tanggal 23. Tanggal 23. Saya lihat auranya dulu. September Capricorn. Ini saya lihat ada sesuatu, memang ada sesuatu yang bikin akhirnya kamu tahu bahwa dirimu harus bersabar, harus kuat menjalani lautan kehidupan yang sangat luar biasa. Ada hal pelajaran hidup kalau aku lihat ya, ada hikmah di hari itu. Kamu kayak berasa kayak tiba-tiba kayak merenung satu hari itu, karena saya lihat energinya ada biru, banyak birunya, berarti di situ dirimu banyak tafakur, banyak merenung, banyak hal yang kayak ke belakang gitu. Kenapa aku begini gitu? Jadi kayak dirimu bener-bener merenungi diri lah intinya. Memang King of Cup memang seseorang yang bisa kayak, apalagi di sini ada lautan ya. Memang pada saat ada ini memang diharuskan untuk dirimu berjiwa besar untuk menghadapi hidup kamu. Tanggal 24 energi negatifnya tinggi. Saya lihat nggak tinggi ding,
ini hanya 43%, tapi ada. Dirimu harus kayak bagaimana bisa kayak melawan itu. Ada masalah yang harus kamu hadapi. Ada berarti kalau ada energi negatif, ada yang bikin sedih. Hidup memang seperti itu. Lagi-lagi kamu akan diuji lagi sama Tuhan. Dan pada saat hari ini kamu siap-siap nih. Pagi hari, oke, hari ini aku akan baik-baik aja. Aku harus tegar, aku harus kuat, aku nggak boleh terbawa emosi. Seperti itu. Tanggal 25. Banyak hal yang harus kalian kerjakan. Di sini harinya biasa aja. Walaupun kalian masih bersedih, kalian melakukan aktivitas seperti biasa. Aku lihat auranya memang putih berkabut. Berarti di sini kamu bersedih. Masih kayak ada sesek. Ibaratnya orang Jawa bilang tuh nelongso. Ya, ada sedih sedikit yang masih kayak setiap hari itu ada. Tanggal berapa ini? Tanggal 26 ya. 26. Auranya ada aura merah, ada aura coklat. Di sini coklat berarti dirimu lagi menghadapi banyak hal yang bikin dirimu nggak suka. Ada hal yang bikin, misalnya ada yang temenmu nggak jujur, suamimu nggak jujur, atau pegawai, ada sesuatu yang kayak sesuatu yang nggak kamu suka, dan itu bener-bener itu sesuatu yang tidak, orang tuh punya prinsip gitu, jadi sesuatu yang kayak tidak seperti prinsip kamu, dan di situ benar-benar kamu harus bersikap tegas. Jadi ada sesuatu yang bikin kamu marah lah. Terus tanggal 27, ini kartunya sini, tanggal 27 kamu lagi happy, kamu lagi kayak ngasih sesuatu ke seseorang, dan itu juga bikin kamu bahagia. Jadi sepertinya di sini bisa jadi kamu bersedekah atau ngasih sesuatu ya. Jadi memang di hari ini tanggal 27 ada sinar putih kebiru-biruan, dan di hari ini hari yang tenang, hari yang kamu kayak mendapatkan teman yang bikin nenangin hati kamu, dan hari ini kayak kamu lebih cooling down ya. Jadi lebih kayak nggak galau seperti sebelumnya. Jadi kalau harinya putih kebiru-biruan itu hari yang baik. Kamu bisa mengawali apapun, hari itu kamu aman. Ibaratnya itu di titik aman. Tanggal 28. Energi negatifnya tinggi. Ada bikin seseorang yang bikin kamu sedih banget, marah. Mungkin bisa jadi suami atau istri atau keluarga kamu lah. Jadi di sini kamu harus menjadi seseorang yang kayak bisa mengalah, meneng gitu ya, diem. Diem lah. Bisa bersabar, bisa kayak legowo, walaupun mungkin ada hal-hal yang bikin kamu harus kayak menahan, dan dirimu yang tetap harus berjuang, dirimu yang harus mengatur, tapi dirimu yang menahan di situ. Terus tanggal 29 ada Knight of Wheels, memang ada aura gold, rizki ada rizki. Setelah sedih-sedih ternyata ada rizki ya, ada yang bikin seneng. Rizki itu bisa jadi uang, bisa jadi bingkisan, bisa jadi hadiah, banyak. Rizki itu banyak sekali artinya, dan semoga uang ya yang diharapkan semua orang. Hari terakhir tanggal 30 ada energi yang aura abu-abu ya. Di sini aura abu-abu berarti dirimu harus kayak ada mulai kayak dirimu menjadi merubah hidup kamu, mulai kayak menjadi orang yang sederhana. Terus di sini kamu kayak tiba-tiba kayak menjadi orang yang sangat-sangat punya kehidupan yang inginnya itu simple aja sih. Dan di hari itu kamu tuh banyak bersyukur, kayak banyak hal yang merubah pola pikir kamu di hari itu. Jadi itu berkabut tapi abu-abu, tapi banyak bintang. Jadi itu kesedihan di hari itu kamu benar-benar dalam banget. Cuman banyak hal yang tiba-tiba kayak dirimu dapat petunjuk dari Tuhan, apa yang harus kamu lakukan, kamu menyadari sesuatu, bisa jadi seperti itu. Nah, keseluruhan Capricorn yang pile 1 memang banyak pertolongan, meski berkabut tetapi kalian bersinar, walaupun energi negatifnya lumayan juga tinggi, ada hampir 43% ya, masih besar energi positifnya, cuman masalah masih ada, tapi dirimu bisa menghandle, dan banyak pertolongan intinya di situ. Bagaimanakah pile 2? Oke, pile 2 ini sudah saya shuffle ya kartu-kartunya, jadi kita tinggal baca. Oke, tanggal 1. Jadi Capricorn pile 2. Saya lihat dulu auranya di tanggal
di apa ya, di bulan September. Capricorn Pile 2 nih energi negatifnya tinggi, hampir kayak apa ya, ini 90%, gini bukan ya, oh bukan, 60 gini, hampir kayak saling menyerang, saling bersahutan. Jadi di situ saya melihat ada energi positif juga datang besar, energi negatifnya juga datang besar. Jadi sampai saya nggak bisa kayak ibarat apa ya, memvisualisasikan dengan persentase. Jadi kayak lebih 50-50 ya di sini, besar banget. Ada kayak goncangan besar ya. Dan memang Capricorn Pile 2 ini saya lihat auranya lebih merah. Auranya sedih, banyak hal yang bikin sedih ya memang di bulan September itu. Cuman ada bintang-bintang, jadi ada hal yang bikin nyenengin juga. Cuman ujiannya berat sepertinya gitu. Di tanggal 1 ada Eight of Swords. Di sini menandakan dirimu tertekan. Dirimu bagaimana bisa melepaskan dari belenggu-belenggu yang mungkin bikin dirimu sedih. Memang saya lihat auranya memang juga di hari tanggal 1 itu ada yang bikin mumet gitu ya, bikin pusing lah, bikin bete gitu tanggal 1. Tanggal 2 saya lihat tanggal 2 ini masih ada kabut, ada kabut hitam, berarti dirimu masih sedih, masih bingung, dan dirimu harus berjuang untuk melawan itu, melalui itu dengan tegar, dengan kuat. Ada Knight of Swords, seseorang yang benar-benar dia bisa melalui hari-hari yang tidak enak, sesuatu perjuangan yang luar biasa. Dan dirimu di sini ada Knight of Swords, berarti dirimu termasuk orang yang kuat. Dirimu mampu menghadapi tanggal 2. Tanggal 3 ini aura lumayan bagus nih. Oh bener ya, pada saat saya merem, saya fokus tadi di sini ternyata ada Ten of Wands. Di tanggal 3 itu ada putih bersinar. Ini hari baik kamu. Hari baik ini bisa kamu jadikan untuk do something, yang lakukan hal-hal baik lah. Jadi mungkin kalau seperti saya ulang-ulang, saya pasti akan mencari hari bersinar untuk saya bersedekah, untuk lebih ke kayak hajat khusus misalnya. Karena sedekah nggak harus hari bersinar sebenarnya, cuman terkadang kita kan punya masalah yang sangat urgent ya sahabat ya. Pasti orang ingin kayak, ini doa biar cepet gimana ya. Jadi saya selalu kayak mengawali apapun itu saya mencari hari bersedekah, apa itu saya cari hari sendiri dengan indera saya memang. Dan saya memang insya Allah saya melihat hari itu, dan selama ini saya flashbacknya itu di tahun-tahunnya, oh ternyata yang kulakuin benar. Dan di hari ini memang energi positifnya tinggi. Makanya kalau saya merasa bahwa tidak begitu ada setan. Jadi kadang kita tuh betek di hari yang gelap itu ada banyak setan. Kalau kita indigo ya, saya merasakan kayak pikiranku tuh kalut. Pikiran kalut, kayak di telinga tuh ada setan, bisik-bisikin yang mungkin bikin kita marah. Tapi pada saat putih bersinar begini, tanggal 3 itu hari yang sangat baik. Kita tuh kayak jadi, kamu jadi orang baik gitu loh. Pasrah, ikhlas gitu. Dan di hari ini bagus untuk start dirimu melakukan usaha awal. Tanggal 4. Iya bener ya, tanggal 4 ya. Tanggal berapa ini tadi? Tanggal 4. Tanggal 4 aku lihat auranya tanggal 4 ada aura merah, ada aura gold. Ada yang bikin sedih, bikin emosi, mungkin kamu tentang uang ya. Di sini bikin sedih, ada aura gold berarti ada rizki, tapi ada aura merah. Jadi kamu hati-hati. Di sini ada The King of Cups. Dan ini menandakan kamu harus lebih bisa menahan emosi lagi, bisa bersabar, bisa ngomong seseorang yang mungkin jadi kamu lagi bekerja sama seseorang, mungkin di kantor ada teman-teman yang bikin emosi, atau seseorang di rumah, pasangan kamu bisa jadi, atau orang tua kamu yang bikin emosi. Jadi kamu lebih sabar, lebih harus bisa kayak dirimu ngempet gitu. Jadi memang di sini butuh kesabaran, butuh bener, kamu harus mengendalikan emosi kamu dengan baik. Tanggal 5. Tanggal 5. Bentar saya shuffle dulu, kurang ternyata kartunya.
Oke, tanggal 5 ya. Oke, tanggal 5. Selalu King of Cups ya. Dirimu di sini memang bulan ini berarti harus banyak bersabar. Tanggal 5 memang energi negatifnya juga lumayan tinggi dan dirimu harus bersabar, harus menahan emosi, harus sumeleh, harus legowo, harus bisa menerima hal yang terjadi di diri kamu yang mungkin tidak enak. Tapi sebenarnya kalau ada seperti ini kamu bisa menghadapinya. Ya, di hari itu memang saya lihat berkabut dan agak kayak budek gitu, agak kecoklatan putihnya. Jadi di sini mungkin hal-hal yang bikin dirimu kayak menjadi orang yang under kontrol, tidak terkontrol maksudnya. Jadi hati-hati, harus bisa mengontrol emosi ya, jangan sampai emosi kamu duar gitu, jadi bikin nanti nyesal. Tanggal 6-nya ada energi positif sangat bagus, ada yang bikin bahagia, dan ini ada termasuk hari yang baik walaupun tidak putih kebiru-biruan, tapi di sini harinya putih bersinar. Jadi kamu biasanya di hari ini ya biasa-biasa aja, nggak begitu yang sedih-sedih amat, tenang, hawanya adem gitu. Tanggal 7 sih energi ada bikin ceria juga sih, cuman ada sesuatu yang bikin masih berkabut. Aku lihat mungkin kamu mikirin apa yang harus kamu lakukan, dirimu di dalam hati mungkin hari itu lagi banyak hal yang kamu pikirkan dan kamu renungkan. Di hari itu memang kamu masih kayak banyak masalah yang harus kamu hadapi dan harus kamu selesaikan juga. Jadi masih kayak sedih karena masih berkabut. Tanggal 8 energi negatifnya lumayan ya. Jadi ada kesedihan, ada tertekan di hari itu dirimu. Ada yang bikin sesek, jadi harus dihadapi. Memang energi negatifnya agak naik. Di hari itu dari pagi sampai sore, yang tenang itu siang hari, tapi malam dirimu agak kayak chaos ya, agak kacau. Tanggal 9 di sini kamu harus banyak berserah diri sama Tuhan. Di hari ini ada hujan. Ada sesuatu yang berkah, ada sesuatu yang, tapi saya tidak melihat petir, berarti ada sesuatu yang bikin dirimu benar-benar dekat sama Tuhan. Di hari itu benar-benar kayak kamu mungkin lagi juga mendapat sedih, tapi juga rasa syukur, tapi juga rasa kayak bersyukur, menangis terharu begitu. Jadi ada sesuatu hal yang memang kamu benar-benar merasa bahwa ini hal yang memang diberikan Tuhan mungkin untuk mendewasakan dirimu. Tanggal 10 harus pasrah ya. Di sini memang auranya tanggal 10 masih keseluruhan putih yang tidak bersinar tapi berkabut, tapi nggak begitu gelap. Jadi masih ada sedih, ada aura gold juga, ada rizki, tapi dirimu harus bersabar di hari itu karena dibutuhkan kekuatan jiwa di hari itu, atau kepasrahan diri, berpasrah diri di hari itu ya. Tanggal 11 aku lihat putih bersinar. Yang benar ada judgment, ada sesuatu yang kayak sama Tuhan terselesaikan, ada kegembiraan. Di situ aku lihat matahari, ada yang bikin happy, bisa jadi kamu dapat rezeki. Ya pokoknya hari itu semoga yang aku lihat benar. Biasanya kalau bersinar begitu, hari itu banyak hal yang bikin bahagia dan banyak bikin kayak blessing banget. Ya hari itu baik. Hari ini hari baik. Aku lihat ada gold. Tanggal 11 ini ada putihnya juga, hari ini termasuk hari baikmu. Ya hari baik Capricorn PL2. Karena si auranya putih bersinar juga. 12. Ini putih, harinya putih, cuman ada kabut. Tapi nggak begitu energi gelapnya nggak begitu. Di sini berarti cuman kayak mungkin ada sebikin yang, kalau berkabut itu begini, hari-hari kalau berkabut itu biasanya masih ada sesuatu yang bikin sedih yang belum kamu terselesaikan, jadi kayak ke bawah di hari-hari itu.
Tetapi hari ini kayak kamu tenang aja, biasa-biasa aja. Ada nggak begitu, tidak ada apa ya yang begitu bikin sesak, itu nggak ada biasanya. Keseimbangannya bagus karena di sini juga ada temperance, termasuk dirimu bisa melalui hari itu dengan baik dan emosi juga masih stabil. Terus tanggal berapa ini? 13 ya. 13 ada aura gold dan ternyata ada Ace of Pentacles. Ini rizkinya bagus, berarti ada rizki besar di hari itu. Ada aura gold juga, ada rizki besar untuk Capricorn PL2. Jadi semoga apa yang saya lihat benar, karena memang auranya juga auranya gold. Ada aura gold di situ dan energi negatifnya juga nggak begitu. Berarti ada rizki untuk kalian di hari ini. Amin ya. Terus tanggal berapa ini? 37, oh ya, habis 7, 13, 14, sorry, ini berarti tanggal 13 ya, bener ya, tanggal 13 ya, 13, 14, 15, 16, 17, 18, oh ini tanggal 14, sorry, tanggal 14 lagi bagi-bagi apa ya, dirimu kayak ngatur keuangan kamu, lagi gak bingung sih. Alhamdulillah, bersyukur ada sesuatu yang bisa untuk ngisi lubang-lubang yang belum terisi. Dan ada aura gold juga, berarti ada rizki lumayan, walaupun tidak sebesar hari kemarin. Ini masih kayak ibarat orang tuh masih ada rizki di hari itu. Dan kayaknya memang Capricorn di zodiak juga lumayan bagus ya. Semoga di kalender reading juga aku lihat ini bagus. Ini kamu dapat rizki, walaupun ada sedih, tapi di sini auranya bagus. Tapi ada aura merah, hati-hati jangan sampai termakan emosi. Ngebicarain uang, jangan sampai kalian bertengkar dengan istri atau dengan suami atau dengan keluarga. Jadi benar-benar harus kayak lebih bersabar ya. Tanggal 15 aku lihat energi negatifnya tinggi. Kalian harus bisa komunikasi dengan baik di satu hari kamu bersama siapa di situ. Jika ada yang bikin emosi, kamu harus benar-benar bisa menjalin komunikasi dengan baik lah di lingkungan keluarga kamu atau di seseorang yang biasanya kamu temui di setiap hari yang bikin jengkel. Di hari itu mungkin ada bikin yang gak sesek, cuman gak yang sesek-sesek amat sih. Cuman di hari itu memang kamu agak galau karena auranya lumayan ada gelap. Bisa jadi kamu capek ya. Terus kalau saya lihat sih lebih kayak capek pikiran. Ini ya, tanggal 15. Tanggal 16 ada King of Swords. 16 energi negatifnya menggumpal, ada masalah kayaknya yang harus kalian hadapi. Energi negatifnya lumayan, ada masalah yang datang dan kali ini dibutuhkan benar-benar kalian bisa tegar menghadapinya. Ada King of Swords di sini adalah sesuatu yang harus kalian hadapi itu agak besar. Harus benar-benar ekstra ya menghadapinya. Tanggal 17 ada yang bikin sedih. Kamu menangis saat melihat ada air hujan, ada hujan jatuh, ada petir, ada yang bikin sedih, ada yang bikin dongkol, bikin marah, bikin kecewa lah hari itu. Kamu lagi di hari itu sedih, saya sarankan untuk lebih banyak mendekatkan diri sama Tuhan. Tanggal 18 ada aura gold, tetapi harus bersabar. Ada sesuatu yang berhubungan dengan uang, dirimu harus kayak bagaimana bisa mengelola uang itu dengan baik, atau bisa jadi kamu punya kayak jiwa kamu besarkan untuk menghadapi hari itu. Jadi ada urusan tentang uang dan memang energi negatifnya lumayan tinggi nih di hari ini ya. Jadi kamu benar-benar harus kayak lebih bersabar terus. Jangan sampai kamu gerusa-gerusu atau gegabah dalam menangani masalah kamu di hari itu. 19 ada Four of Cups. Auranya aku lihat tanggal 19. Hati-hati ada ular. Aku lihat ada ular, ya ada ular. Itu menandakan bahwa akan ada banyak pikiran-pikiran buruk yang ada dalam otak kamu. Di situ berarti kamu lagi galau, lagi sedih. Sebaiknya pada saat ada energi negatifnya tinggi, berarti banyak setan nih. Lebih banyak mendekatkan diri sama Tuhan. Jangan sampai, kalau di Islam jangan sampai nggak ngaji. Kalau bisa di pagi hari bersedekah, biar kalian bisa menguasai jiwa kamu di satu hari itu.
nggak bagus juga kalau dengan kondisi seperti ini ya. Karena ini biasanya galau, super galau, ingin pikiran macam-macam, nggak bener, pikiran banyak nggak benernya. Terus tanggal 20. Tanggal 20 ada aura merah, ada aura gold, ada aura kuning juga. Di hari itu kamu mulai kayak balance, mulai ada ceria, ada emosi mulai kamu tekan, ada rezeki, ada kemudahan ya dari kesedihan-kesedihan kamu kemarin. Jadi di tanggal 20 itu kamu kayaknya aura goldnya pekat, semoga rezeki kamu juga besar. Ada rezeki yang ngalir. Tanggal 21. Ya, aku tata dulu. Oke, tanggal 21. Saya melihat juga ada ular. Ya. Ternyata muncul the devil. Jadi akan ada sesuatu yang buruk atau ada seseorang yang mungkin hati-hati jika ada bicara yang mungkin seolah-olah masuk akal tetapi mempengaruhi sesuatu yang mungkin mengajak kamu sesuatu ya kamu harus hati-hati. Takutnya adalah sesuatu yang akhirnya menjerumuskan kamu. Jadi di hari itu kamu harus super hati-hati. Ada yang ngajak sesuatu yang tidak beres, tidak baik. Ya, hati-hati. Jadi di hari itu kamu harus kayak banyak berdoa agar kamu selalu diingatkan sama Tuhan di jalan yang benar. Tanggal 22. Tanggal 22 energi goldnya bagus. Jadi kayaknya apa ya? Rizkinya juga ada sesuatu yang bikin kamu sedih, tapi ada energi gold sedikit, ada rizki memang sedikit di sini nggak banyak, tapi seenggak-enggaknya bisa untuk menjadi pelipur lara kehidupan kamu ya. Ada rezeki yang lumayan bisa untuk bikin kamu senyum. Tanggal 23 ada ini hari yang bersinar putih ya. Kamu kayak ada bintang di situ dan memang di sini kondisinya kamu lagi kayak baik, kondisinya stabil dan banyak mendekatkan diri sama Tuhan, jadi orang baik lah. Ibarat satu hari itu kamu bener jadi good guy, jadi bener-bener stabil, cooling down, tenang gitu. Walaupun masalah masih banyak tapi dirimu tenang. Tanggal 24. Tanggal 24 aku lihat auranya hati-hati. Saya lihat ada banyak banyak hal yang nggak baik di hari itu dan dirimu harus kayak bisa bener-bener ekstra hati-hati di hari itu. Banyak hal yang akan tidak baik terjadi di hari itu. Dirimu harus hati-hati jika ada yang bikin sedih, kamu lebih baik diem, lebih banyak mengalah dan menerima, atau dirimu lebih banyak menyingkir begitu, atau banyak ibadah. Pokoknya jangan ladeni hal-hal yang bikin dirimu sedih. 25 ada yang nyenengin, ada sesuatu yang kamu bertemu dengan seseorang yang bikin kamu happy, ada seseorang yang bikin kamu tenang di hari itu. Dan di situ juga ada aura gold, kayak ada rezeki, dan kamu di hari itu kamu benar-benar kayak menemukan sesuatu yang akhirnya bikin dirimu tenang ya. Tanggal 26 energi negatifnya tinggi, kalian lagi bener kayak harus mengendalikan sesuatu yang mungkin itu tadi ya, pasti akan mengendalikan emosi banyak yang hidup itu sebenarnya seperti menahan. Kamu harus bisa menahan hal-hal yang mungkin bikin kamu sebenarnya ada hal yang bikin kamu tidak suka, ada hal yang bikin kamu tidak puas, tapi kamu harus diem, harus lebih kayak mengalah. Di hari itu saya lihat memang ada sesuatu yang bikin kamu sedih di pagi hari sampai siang, tapi siangnya sampai malam kayaknya kamu baik-baik aja. Memang energinya pagi itu kurang enak ya. Di tanggal 27 kamu harus dianjurkan untuk bersedekah nih, biar mungkin di hari itu, karena energi negatifnya sangat tinggi, memang sangat tinggi. Dan di sini ada six of coin, di sini ada seseorang ngasih. Mungkin jika energi negatif tinggi itu tolak baliknya dengan sedekah, karena energi negatif tinggi itu kalau secara indera keenam itu lagi-lagi itu adalah sesuatu yang tidak baik, seperti makhluk astral yang tidak baik, yang kayak nutupin banyak hal, nutupin rizki, nutupin kebahagiaan kita, jadi gitu. Terus tanggal 28 energi negatif tinggi, tapi ada go, tapi kayaknya ada sesuatu yang bikin senang, ada sesuatu yang tentang pekerjaan, lagi sibuk, lagi hari itu lagi bener-bener padat, dan dirimu kayak emang really tired, bener-bener kamu capek di hari itu. Terus tanggal 29
ada sesuatu yang terjadi ya, ada aura hitam, ada sesuatu yang ada masalah di hari itu yang ekstra harus kamu selesaikan ya. Jadi ada masalah yang sangat luar biasa yang datang, yang bikin dirimu harus bisa menghadapinya dengan baik, dan banyak berdoa di hari itu, banyak pertolongan. Jadi dari pagi, jika kamu tahu hari kamu seperti ini, benar-benar kamu pagi sudah minta pertolongan Tuhan dan berdoa biar hari itu jadi baik ya, karena takdir bisa berubah dengan doa. Tanggal 30 saya melihat masih energinya 2 hari ini sangat berat. Jadi lebih baik kamu banyak mendekatkan diri sama Tuhan. Kalau bisa dibuat puasa kalau hari yang nggak baik seperti ini ya. Kalau saya biar nggak dengan kalau nggak punya uang untuk sedekah, dibuat puasa, itu juga tolak bala. Sekali lagi Capricorn, ini adalah hanya bacaan dari manusia yang mungkin saya akan banyak salah juga, tapi semoga dengan begini bisa untuk menjadi arahan kepada sahabat yang mungkin resonate selama ini dengan kalender reading. Terima kasih telah menonton video saya dan semoga bermanfaat. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.